Yang berbahagia, kalau tadi Ibu Ketua sudah pantun, saya pun sepertinya harus membalas dengan pantun ya. Baju baru dipakai di hari raya. Cantik. Hari raya jatuhnya di hari Jumat. Cantik. Marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah untuk menambah ilmu, menebar manfaat. Ya, hadirin yang berbahagia, langsung saja kita masuk ke inti acara kita pada hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan tausiah ceramah agama yang akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Haja Romla Widayati MAG. Kepada Ibu disilahkan. Iya, ulang. Pas lah. Mirip lah. Oh iya, tahu ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak tiga nggak afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu maulanal azim. Yang kami hormati Ibu Rektor UIN Raden Fatah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rektor Wakil Rektor 3 Ibu Dr. Hajah Hamidah MAG. Yang kami hormati yang baru saja menyampaikan sambutannya Ibu Dr. Anda Hajah Khairiyah MHum, Ketua baru PW Muslimat Sumatera Selatan, segenap jajarannya, ketua-ketua, para sekretaris, dan juga bendahara, seluruh ketua pengurus cabang ranting, alhamdulillah pada hari ini pada hadir. Dan tidak lupa kami hormati Ketua periode 2018-2023 Ibu Dr. Anda Hajah Faila Sufah yang kami hormati, dan juga para pembina sesepuh. Kalau dibilang sesepuh Ibu ya, sesepuh apa-apa, para sesepuh, bini sepuh, pengurus seluruh muslimat baik cabang wilayah yang kami cintai, kami banggakan, kami hormati semuanya. Salam muslimat, salam semangat, salam kebahagiaan, salam kebersamaan untuk kita semuanya. Muslimat tambah maju ke depan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita masih semangat untuk memperingati hari lahirnya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Padahal sekarang sudah bulan apa ibu-ibu? Jumadil awal. Jumadal Ula. Itu pun sekarang sudah tanggal 15. Sudah tanggal 15, kita tetap semangat. Tradisi-tradisi yang telah dilakukan oleh para pengurus, para leluhur kita, salafus saleh tetap kita jaga. Inilah yang perlu kita rawat. Tidak lain, para pengurus muslimat adalah ibu-ibu bagi bangsa, bagi generasi kita. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan beberapa karunia nikmat hidayah inayah kepada kita semuanya. Salat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kebahagiaan bagi kami. Saya melalui Ibu Dr. Khairun Niswah MAG, kawan lama, sudah berapa tahun? 30 tahun nggak ketemu, kemarin chattingan. Lewat beliau katanya, saya itu bukan penceramah kok disuruh ceramah. Saya ini hanya seorang pengurus muslimat saja, itu pun bawahan. Diadvokasi, dihukum, udah dihukum nih, kalau dihukum beberapa tahun. Bukan masuk penjara ibu-ibu sekalian, ngurusi muslimat. Jadi banyak persoalan-persoalan yang melanda di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau tadi Ibu Nyai Khairiyah menyampaikan kepada kita, tujuan kita adalah meneladani sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pimpinan visioner. Beliau pimpinan yang bisa kita jadikan suri tauladan sepanjang masa. Tidak ada seorang rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini risalahnya untuk seluruh umat manusia. Dan kita perlu bangga ibu-ibu sekalian. Kita punya salafus soleh mulai dari para sahabat-sahabat yang dididik oleh Nabi. Cukup sukses, cukup berhasil. Beliau melanjutkan misi kerasulan Nabi, bahkan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tiru. Ibu-ibu sekalian, apa sifat-sifat Nabi yang masih dalam ingatan ibu? Amanah, Sidik, amanah, fatonah, tabligh, siddiq. Justru karena kejujurannya beliau inilah yang kemudian menjadi simpatik para orang-orang, bahkan seluruh musuh-musuhnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat rahim kepada siapa saja. Dalam itu nasi galah. Itu. Tadi ayat yang dibacakan, asyidda'u 'alal kuffar, Siapa senang itu enggak tahu. ruhama'u bainahum. Beliau tegas, punya prinsip yang tegas. Disuruh satu hari menyembah berhala, satu hari menyembah Allah, Nabi dengan tegas, tidak, lakum dinukum waliyadin. Nak ke ruang VIP. Ya Bu ya. Kita ada enggak barangkali ada yang kamu saya kasih Lajulah. sembako, dikasih sembako terus disuruh apa Bu? Kalau sekarang, iya, naudzubillah. Ini tugas kita semuanya, jangan sampai ada dari warga yang ada di tengah-tengah kita itu kemudian terbawa oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Ada paham-paham yang di kalangan kita ini paham radikal. Ada juga mungkin minhum dari pemeluk agama lain karena kemiskinan larilah ke mereka. Ibu-ibu sekalian,
Ada banyak fenomena-fenomena yang kita jumpai. Jadi tugas muslimat itu cukup berat juga, Bu. Tapi kalau kita laksanakan dengan hati yang ceria, hati yang gembira, penuh semangat, insya Allah akan bisa kita selesaikan dengan baik. Itu banyak, Bu, ya. Saya cerita bukan omong kosong. Sifat tadi jujur, amanah, tabligh apalagi. Beliau tidak pernah menyembunyikan sedikit pun sifat-sifat yang ditebarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita. Kalau mendidik umat, mendidik masyarakat, Buka. Minta apa? ketika Nabi melihat situasi masyarakat yang begitu banyak persoalan-persoalan, Nabi diutus tidak hanya untuk umat manusia saja, tetapi kafah, untuk seluruh umat, tidak hanya umat manusia, bahkan beberapa makhluk-makhluk lainnya. Mungkin itu bagian daripada salah satu kemukjizatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, Bu, ada binatang ngeluh di hadapan Nabi. 1050. Nabi sedang berjalan, si unta ini merengek Unta. menghadap Nabi. Ternyata apa? Mengadu. Nah, unta Mengadu. kucing. Akhirnya Nabi bertanya kepada siapa nih pemilik unta ini? Si pemilik unta saya yang punya unta ini. Unta ini tahu nggak? Dia berat. Kamu sudah kasih makan belum? Kamu suruh bawa berat-berat, beban-bebannya berat. Kamu tapi tidak memberikan makanan yang cukup. Nah, ini ya. Ini sampai unta seperti itu. Belum lagi manusia, apalagi umat manusia. Umat manusia, ada salah seorang sahabat melihat Nabi itu menciumin putri-putrinya. Kan putri Nabi ini kan banyak. Kalau yang laki-laki sudah wafat pada usia kecil, masih kecil usianya. Nabi ciumin. Sahabat ada yang mengatakan begini, ya Rasul, kenapa kau ciumin putrimu? Emang kenapa kalau saya mencium putri saya? Nah, ini sebagai salah satu isyarat bahwa pada saat itu orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah rata-rata terhadap perempuan apa? Wa idzal mau'udatu su'ilat, dibunuh hidup-hidup anak perempuan. Nabi mengangkat derajatnya kaum perempuan. Maka Nabi menyampaikan irhamu man fil ardi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Sayangi orang-orang, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, niscaya yang ada di atas akan merahmati kamu, menyayangi kalian. Nah, ini ibu-ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Fathu Makkah, pada waktu Fathu Makkah, Nabi masuk. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Fathu Makkah, kota Makkah terbuka, orang-orang berduyun-duyun masuk agama Islam. Seluruh, bahkan saat itu Nabi yang dimusuhi oleh orang-orang Arab, termasuk Abu Sufyan. Nabi menyampaikan begini,
Siapa yang menutup pintu, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, mereka selamat. Coba Nabi sudah berapa tahun itu diintimidasi. Mulai dari ketika di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah, Nabi masih tetap diperangi, termasuk Abu Sufyan. Tapi Nabi pada saat itu menyampaikan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, mereka akan selamat. Abu Sufyan juga dalam hatinya, kenapa saya disebut-sebut? Berarti saya aman dong, tidak apa-apa, tidak dibunuh. Nah, disitulah letak Ada. Enak sih. letak sikap Nabi. Umat Islam dari belakang menyampaikan, al-yauma yaumul malhamah. Hari ini hari pembalasan. Nah, itu Bu. Hari ini hari pembalasan. Tapi kemudian Nabi segera menyampaikan al-yauma yaumul marhamah. Hari ini bukan hari pembalasan, tapi hari kita saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Tidak ada peperangan, tidak ada bentrokan, tidak ada permusuhan lagi. Kita bersatu seluruh umat. Siap gak Bu kayak gitu Bu? Sifatnya Nabi. Ya, apalagi di antara muslimat sendiri Ibu ya. Di antara seluruh pengurus muslimat, mulai dari PW, PC dan sampai ranting, semuanya kita bersatu, berteguh, kokoh, sehingga menjadi muslimat ini ke depan lebih jaya lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Para ibu-ibu kita ini mendapatkan pertolongan. Kita ini bahagia Ibu, senang sekali. Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita ini kaum perempuan diangkat derajat, diangkat harkatnya, martabatnya, sehingga beberapa ayat-ayat Al-Quran menyebutkan kita ini sejajar, sama, tidak ada perbedaan di antara kita. Bahkan kaum perempuan apa imadul bilad, tiangnya agama. Kalau ibunya rusak, rusaklah negara, rusaklah bangsa. Kalau ibunya baik-baik, semuanya seperti ibu-ibu muslimat di sini, insya Allah akan generasi kita akan menjadi generasi yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Makanya Allah menyampaikan kepada kita semuanya, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kalian hendaklah takut jika meninggalkan generasi ke depan itu generasi yang lemah. Generasi yang lemah baik dari segi kecerdasannya, segi keagamaannya, emosionalnya lemah. Dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Kalau seperti itu jangan sampai terjadi. Generasi-generasi kita di kemudian hari itu lemah. Ya, lemah tidak hanya sekedar lemah dari sisi fisiknya, sehingga kita ini memberikan asupan makanan yang bergizi. Kita kasih tidak hanya sekedar itu, dikasih rezeki yang halal. Kita kasih makanan buat keturunan kita, harta dari hasil usaha yang halal. Kita ini nggak tahu ya Bu ya, ada halal lidzati, ada dari halal li ghairi. Lidzati memang dari daging, khususnya daging.
Daging apakah itu ayam, apakah itu daging ya sekarang itu olahan-olahan ya Bu. Daging sapi, kita nggak tahu yang dijual-jual di luar itu apakah daging itu daging bakso misalnya, apakah itu murni dari daging sapi atau makanan yang halal atau tidak. Kita nggak tahu, PR kita banyak Bu. Ya PR banyak. Dulu pernah cerita Ibu Khofifah, waktu sebelum jadi gubernur itu ada melihat, jadi tahu melalui wartawan yang mengintip, ya kameranya mengintip kamera. Ternyata yang dijual karena apa? Saat itu daging mulai mahal sekali, daging sapi, sehingga bakso para pedagang yang biasanya satu porsi itu 10.000 sehingga mau jual mahal, kemahalan, orang nggak pada beli. Ternyata ini kok ada beberapa warung toko bakso yang menjual dengan harga sama 10.000 tetapi tetap jumlahnya sama, rasanya juga sama. Telusurin kan Bu? Iya kan? Siapa yang mau melihat kayak gitu? Ada kan dugaan kan Bu? Dugaan ini bener apa enggak? Dagingnya daging apa? Ternyata apa ibu-ibu sekalian? Ternyata yang diturunkan pada tengah malam itu adalah dagingnya daging babi. Binatangnya binatang babi, diolah, dijual di toko-toko, di penjual-penjual bakso. Ini harganya murah, tapi tidak dikasih tahu ini dagingnya berapa, daging apa. Siapa mau penjual bakso ingin tahu. Nah ini ya Bu ya, ini PR. Tapi alhamdulillah ini tugas siapa Bu? Pemerintah. Tapi kita muslimat ikut mengawal ya. Jadi itu generasi yang berkualitas. Dari sisi fisiknya kita beri makanan yang sehat, makanan yang berkualitas, makanan yang halal, thayyibah. Ya. Kemudian sehatnya apalagi? Generasi yang cerdas, emosionalnya. Rata-rata sekarang generasi kita, anak-anak kita, ajaran agama Islam sudah mengajarkan kepada kita, pendidikan anak-anak itu mulai dari mana? Waktu mulai memilih pasangan ya Bu. Memilih pasangan sampai anak lahir. Apa Bu? Dikasih apa? Begitu lahir diadzani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat tauhid masuk. Karena pada saat itu luar biasa Al-Quran menyampaikan kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a. Pertama urutannya as-sam'a, organ yang berfungsi pertama setelah anak lahir adalah as-sam'a, pendengaran. Maka yang diperintahkan ketika anak lahir langsung diadzani supaya kalimat tauhid yang pertama masuk adalah la ilaha illallah. Tauhid. Akidahnya kuat. Nah, wal absara baru al absara penglihatan, makanya 7 hari dianjurkan untuk diakikahi dan dikasih nama. Wa yuzbahu wa yuhlaqu wa yusamma, dikasih nama, namanya yang baik, namanya yang mengandung doa. Wa yusamma, dipotongin binatang untuk akikahnya, mengundang orang tetangga karena anak diperkenalkan sehingga anak tahu. Nah inilah sosialisasi, anak kenal lingkungannya ya Bu. Ini mulai dari itu naik terus menanjak menjadi generasi yang lebih sekarang remaja, masuk remaja. Ibu-ibu sekalian, dari kecil aja, pada tahun, saya cerita sedikit fenomena yang kita hadapi.
waktu kami mengadakan workshop di Jawa Timur tentang masalah kekerasan, pornografi dan lain sebagainya, termasuk kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Kita diperlihatkan diajak ke salah satu tempat, di mana tempat itu adalah pesantren. Pesantren anak-anak, ada yang bayi, ada yang anak usianya 4 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang ibu lagi hamil. Ibu tahu nggak ada pesantren bayi segala? Di sini ada nggak, Bu? Nggak ada. Ini pesantren-pesantren seperti itu, ada pesantren kok bayi. Ternyata benar kita diajak di sana, fenomena yang terjadi apa penitipan ternyata. bayi ada. Pak Kiai, Penitipan bayi. kita tanya, ini gimana ceritanya Pak Kiai? Penitipan bayi. Begini, Ya. dulu pertama kali ada bayi yang masih hijau, ya bilang hijau, karena apa? Merah. Kedinginan, hanya ditutupin kain saja, ini ditaruh di depan rumah saya, kata Pak Kiai. Terus saya ambil, ada ibu saya, ini kayaknya anak ini dititipin kamu deh nak, coba kamu rawat dia. Dirawatlah bayi ini, akhirnya sehat. Yang tadinya hijau kedinginan itu dikasih makan, dikasih susu, Biru. sehat. Kurang darah. Lama kelamaan ada lagi Kedinginan. orang yang datang, itu polisi bawa bayi yang dibuang. Coba Bu, kata Pak Kiai, iya memang tugas saya itu ngambil sampah-sampah lah, ini bayi dibuang ini Bu. Satu, dua, lama-lama tahu polisi ini juga ketika ada lihat bayi yang terbuang, dia bawa ke situ. Lama-lama jumlahnya ada 300 anak. Bayi. 300 anak. Ini korban yang tidak diurus orang tuanya. Siapa yang ngurusin kayak gitu, Bu? Ada enggak kira-kira di tengah-tengah kita? Ternyata pemerintah belum ada shelter untuk itu, Bu. Saya pernah ditanya, ada enggak muslimat shelter kayak gitu? Tidak ada, di pusat enggak ada. Tapi insya Allah kalau di daerah ada. Daerah wilayah asal saya itu ada pengurus PC, ya, pengurus PC muslimat, ada orang yang memiliki ya harta lebih sehingga dia bikin pesantren untuk anak-anak yatim. Mula-mulanya itu, kemudian ternyata banyak juga anak-anak korban yang disekolahkan di sana untuk disantunin. Ini yang kayak gini ini ya, perlu kita sapa. Ini bagian daripada tugas muslimat. Ya memang tugas muslimat diantaranya seperti itu, ibu-ibu sekalian, menyantuni. Ini khawatir kita melihat kondisi fenomena yang ada. Paling tidak keluarga ibu-ibu kita ya, keluarga kita, ibu-ibu sekalian, menjadi ibu muslimat yang sukses, menjadi ibu rumah tangga yang berhasil untuk mendidik putra-putrinya dan juga menjadi ibu bagi masyarakat. Ini berapa jumlahnya? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Saling mendukung. Nah, itu kecerdasan apa Bu? Emosional yang sekarang ini sudah banyak merambah di tengah-tengah generasi kita semuanya. Nah, kalau kita tidak awasi, ini akan yang terjadi apa? Yang terjadi mereka akan generasi berikutnya ini seperti apa? Lemah. Nah,